Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Azhar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan hari ini. Saya Dimas Gesang sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai modul 9 gelombang dan bunyi dan juga modul 10 optik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan kelompok saya yaitu Mbak Emily pemapar modul 9 KB1, Mbak Maratun pemapar modul 9 KB2, saya sendiri modul 10 KB1 dan juga dilanjut Mbak Lucy modul 10 KB2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai gelombang yang akan disampaikan oleh Mbak Emily. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai petualangan kita di modul 9 tentang gelombang dan bunyi. Pertama, kita akan membahas tentang gelombang. Apa sih gelombang? Gelombang adalah gangguan periodik yang bergerak menjauhi sumber dan membawa energi. Contohnya, pulsa pada tali. Mari kita bedah satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan? Nah, ketika kita memberikan sentakan, bukit atau lembah itu tidak hanya diam di tempat, tapi dia bergerak menjauhi sumber. Gangguan itu tangan kita yang menyentakkan tali. Sentakan itulah yang kita sebut gangguan. Gelombang itu seperti gangguan yang merambat. Lalu, kenapa disebut periodik? Periodik artinya berulang secara teratur. Jadi kesimpulannya, gelombang itu seperti kiriman energi yang berbentuk gangguan dan bergerak menjauh dari tempat asalnya secara berulang-ulang. Contoh sederhananya adalah ketika kita menyentakkan tali, kita memberikan energi pada tali dan energi itu bergerak sepanjang tali dalam bentuk gelombang. Asas superposisi. Nah, melalui slide ini kita akan mencari tahu jawabannya. Asas superposisi ini sangat penting untuk memahami berbagai fenomena gelombang yang lebih kompleks. Mari kita lihat pada gambar pertama, yaitu gambar 9.2. Di sini kita melihat ada dua pulsa gelombang yang bergerak saling mendekati pada sebuah tali. Yang satu berbentuk bukit dan yang lainnya juga berbentuk bukit. Keduanya bergerak menuju satu titik di tengah tali. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi ketika dua bukit ini bertemu. Kalian bisa melihat bahwa di titik pertemuan, tinggi gelombang gabungan menjadi lebih tinggi daripada tinggi masing-masing gelombang asalnya. Ini karena kedua bukit tersebut saling menguatkan atau menjumlahkan ketinggiannya. Setelah kedua pulsanya melewati satu sama lain, apa yang terjadi? Perhatikan lagi gambar. Kalian bisa melihat bahwa masing-masing pulsa melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bentuk dan arah gerak mereka kembali seperti semula. Mereka tidak saling merusak atau mengubah secara permanen. Sekarang, mari kita lihat gambar yang kedua, yaitu gambar 9.3. Kali ini situasinya sedikit berbeda. Kita masih memiliki dua pulsa gelombang yang bergerak saling mendekati, tetapi yang satu berbentuk bukit, yang lainnya berbentuk lembah. Perhatikan apa yang terjadi ketika bukit dan lembah ini bertemu. Kalian bisa melihat bahwa di titik pertemuan, tinggi gelombang gabungan menjadi lebih rendah daripada tinggi bukit aslinya, atau bahkan bisa saling menghilangkan jika tinggi bukit dan kedalamannya lembahnya sama. Ini karena bukit dan lembah saling melemahkan atau mengurangi ketinggiannya. Sama seperti sebelumnya, setelah bukit dan lembah ini melewati satu sama lain, masing-masing pulsa akan melanjutkan perjalanannya sama seperti semula, dengan bentuk dan arah gerak yang tidak berubah. Jadi, dari kedua contoh ini kita bisa memahami asas superposisi. Asas ini menyatakan bahwa ketika dua atau lebih gelombang bertemu di satu titik, gelombang hasil gabungannya adalah jumlah dari simpangan, ketinggian atau kedalaman masing-masing gelombang pada titik tersebut. Setelah berinteraksi, gelombang-gelombang tersebut akan terus bergerak tanpa terpengaruh secara permanen. Gelombang periodik adalah gelombang yang datang terus-menerus dan teratur satu demi satu seperti barisan. Apa maksudnya? Terus-menerus dan teratur seperti barisan. Bayangkan kalian sedang mengamati ombak di pantai. Kalian melihat ombak datang silih berganti dengan pola yang kurang lebih sama, bukan? Ada puncak gelombang, lalu lembah, lalu puncak lagi, dan seterusnya. Mereka datang secara berulang dengan pola yang teratur.
Nah, itulah inti dari gelombang periodik. Dia tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang-ulang dengan pola yang sama dalam selang waktu tertentu. Jadi, kalau kita gambarkan, bentuknya akan terlihat seperti deretan bukit dan lembah. Sekarang mari kita lihat gambar grafik ini. Grafik ini adalah representasi visual dari sebuah gelombang periodik. Lalu perhatikan garis naik turun yang membentuk gelombang. Kalian bisa melihat bahwa pola naik turun ini berulang secara teratur. Setiap siklus gelombang dari satu puncak ke puncak berikutnya atau dari satu lembah ke lembah berikutnya memiliki bentuk yang sama. Dalam grafik ini kita bisa melihat beberapa karakteristik penting dari gelombang periodik seperti amplitudo, yaitu ketinggian maksimum gelombang dari garis tengah ini menunjukkan seberapa besar gangguan pada medium. Panjang gelombang, yaitu jarak antara kedua titik identik yang gelombang yang berurutan. Ini adalah panjang satu siklus gelombang. Periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus ungkap gelombang. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Jadi, yang paling penting untuk diingat tentang gelombang periodik adalah pola yang berulang secara teratur. Inilah yang membedakan dari gelombang tunggal dan gelombang yang tidak memiliki pola yang jelas. Setelah kita memahami apa itu gelombang periodik, sekarang kita akan mempelajari jenis gelombang transversal. Coba perhatikan baik-baik di slide tertulis, getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Apa maksudnya? Tegak lurus. Bayangkan kalian sedang bermain tali. Kali ini kalian ikat satu ujung tali ke tiang. Lalu kalian gerakan ujung tali yang kalian pegang naik dan turun. Apa yang akan terjadi pada tali? Akan terbentuk bukit dan lembah yang bergerak sepanjang tali menuju tiang, bukan? Perhatikan gerak tangan pada gambar. Tangan kita bergerak naik dan turun, yaitu vertikal. Arah gerakan bukit dan lembah pada tali bergerak mendatar menuju kanan, arah rambatan. Nah, gerakan naik turun tangan kita ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat dengan arah gerak gelombang arah rambatan. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang di mana arah getaran partikel medium atau zat perantara tegak lurus terhadap arah pergerakan gelombang itu sendiri. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian penting dari gelombang transversal yang ditunjukkan pada gambar, yaitu getaran. Getaran ini adalah gerakan naik turun dari partikel medium. Arah rambatan, ini adalah arah kemana energi gelombang bergerak. Dalam contoh ini ke kanan. Puncak ini titik tertinggi pada gelombang. Lembah ini titik terendah pada gelombang. Amplitudo ini ketinggian maksimum puncak atau kedalaman maksimum lembah dari posisi seimbang. Ini menunjukkan seberapa besar energi yang dibawa oleh gelombang. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak yang berurutan atau dua lembah yang berurutan. Ini adalah panjang satu siklus gelombang. Contoh-contoh gelombang transversal yang sering kita temui adalah gelombang pada tali yang kita gerakan naik turun. Gelombang ini di permukaan laut atau kolam. Setelah kita mempelajari gelombang transversal, sekarang kita akan membahas jenis gelombang yang kedua berdasarkan arah getarannya, yaitu gelombang longitudinal. Perhatikan penjelasan singkat di bagian atas slide. Di sana tertulis getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Apa maksudnya paralel? Bayangkan kalian yang sedang bermain dengan pegas yang panjang. Jika kalian dorong dan tarik ujung pegas ke depan dan ke belakang sepanjang arah pegas itu sendiri, apa yang akan terjadi? Perhatikan gerakan tangan pada gambar. Tangan kita bergerak ke kiri dan ke kanan, yaitu sepanjang arah pegas. Akibatnya, pada pegas akan terbentuk daerah di mana lilitannya merapat dan daerah di mana lilitannya merenggang. Daerah rapatan dan renggangan inilah yang akan bergerak sepanjang pegas. Jadi, gerakan tangan kita, getaran partikel pegas ini sejajar atau paralel dengan arah gerak rapatan dan renggangan yang bergerak sepanjang pegas. Maka gelombang longitudinal adalah gelombang ini di mana arah getaran partikel medium, zat perantara sejajar atau paralel dengan arah pergerakan gelombang itu sendiri. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian yang penting dari gelombang longitudinal yang ditunjukkan pada gambar. Getaran ini adalah gerakan maju mundur dari partikel medium sepanjang arah rambatan.
Arah rambatan ini adalah kemana energi gelombang bergerak, ke kiri atau ke kanan. Rambatan, daerah di mana partikel medium saling mendekat atau lebih padat dari keadaan normal. Renggangan, daerah di mana partikel medium saling menjauh atau lebih renggang dari keadaan normal. Panjang gelombang, yaitu jarak antara dua rapatan yang berurutan atau dua renggangan yang berurutan. Ini adalah panjang satu siklus gelombang longitudinal. Jadi perbedaan mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getaran partikel mediumnya terhadap arah rambatan gelombang. Pada transversal tegak lurus, sedangkan pada longitudinal sejajar. Akan melihat dua situasi penting, yaitu pemantulan gelombang pada ujung tetap dan pemantulan serta transmisi gelombang pada batas antara dua medium yang berbeda. Penjelasan gambar 9.8, pemantulan pada ujung tetap. Mari kita perhatikan gambar di sebelah kiri, yaitu gambar 9.8. Gambar ini menggambarkan apa yang terjadi ketika sebuah pulsa gelombang bergerak sepanjang tali dan mencapai ujung tali yang kuat. Seperti yang sudah kita pelajari, ketika pulsa datang, misalnya bukit, mencapai ujung tetap, ujung tali tidak bisa bergerak bebas. Akibatnya terjadi pemantulan gelombang kembali sepanjang tali. Namun yang sangat penting di sini adalah adanya pembalikan fase. Pulsa yang datang sebagai bukit dan dipantulkan kembali sebagai lembah dan sebaliknya. Pembalikan fase ini terjadi karena adanya gaya reaksi dari titik ikatan. Sekarang mari kita perhatikan gambar di sebelah kanan, yaitu gambar 9.10. Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi ketika pulsa gelombang bergerak dari satu jenis tali ke jenis tali lainnya, yaitu batas antara dua medium yang berbeda. Kita melihat dua situasi. Bagian A, pulsa bergerak dari tali berat ke tali ringan. Di sini sebagian gelombang dipantulkan kembali tanpa pembalikan fase, tetap bukit. Dan sebagian lagi diteruskan atau ditransmisikan ke tali yang lebih ringan, tetap bukit tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bagian B, pulsa bergerak dari tali ringan ke tali berat. Di sini sebagian gelombang dipantulkan kembali dengan pembalikan fase dari bukit menjadi lembah, dan sebagian lagi diteruskan atau ditransmisikan ke tali yang lebih berat. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat perbedaan. Pada pemantulan di ujung tetap, gelombang selalu dipantulkan dengan pembalikan fase. Tidak ada transmisi karena ujungnya terhalang. Pada pemantulan dan transmisi di batas dua medium, sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Pembalikan fase pada gelombang pantul hanya terjadi ketika gelombang datang dari medium yang lebih ringan ke medium yang lebih berat. Selain itu, kecepatan gelombang yang ditransmisikan juga dapat berubah tergantung pada sifat medium yang baru. Coba perhatikan gambar 9.11. Bayangkan kita punya tali yang kedua ujungnya tidak bisa bergerak. Ketika kita memberikan getaran pada tali, gelombang akan bergerak ke ujung lalu memantul kembali. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Gelombang yang bergerak maju dan gelombang yang memantul ini bertemu dan saling berbicara. Mereka saling mempengaruhi di setiap titik pada tali. Kadang-kadang mereka bekerja sama dan menjadi lebih kuat, tapi di lain waktu mereka saling melawan dan melemahkan. Lihat gambar 9.12. Di bagian A, interferensi konstruktif. Ini seperti dua orang yang mendorong ayunan bersamaan ke arah yang sama. Ayunannya jadi lebih tinggi kan? Nah, di gelombang diam, di titik-titik tertentu gelombang maju dan pantul bertemu pada waktu yang tepat sehingga saling menguatkan, menghasilkan getaran yang sangat besar. Titik-titik ini kita sebut perut atau antinoda. Tapi kita lihat juga bagian B, interferensi destruktif. Ini seperti dua orang yang mendorong ayunan dari arah berlawanan dengan kekuatan yang sama. Ayunannya jadi tidak bergerak sama sekali. Di gelombang diam ada dua titik-titik di mana gelombang maju dan pantul bertemu pada waktu yang tidak tepat, sehingga saling melemahkan, bahkan saling menghilangkan getarannya. Titik-titik ini selalu diam dan kita sebut simpul atau noda. Kembali ke
Kembali ke gambar 9.11. Jadi pada tali yang bergetar dengan kedua ujung terikat akan terbentuk pola yang tampak diam karena adanya titik-titik perut yang bergetar maksimum dan titik-titik simpul yang selalu diam. Pola ini seperti gelombang yang terperangkap di antara kedua ujung tali. Panjang gelombang diam yang terbentuk harus pas dengan panjang tali seperti yang ditunjukkan 1/2 V, V 3/2 V. Pikirkan tentang senar gitar yang dipetik. Senar itu bergetar dan menghasilkan bunyi dengan nada tertentu. Nada itu dihasilkan oleh gelombang diam terbentuk pada senar. Kedua ujung senar terikat dan getaran menghasilkan pola gelombang diam dengan simpul kedua ujungnya pada perut di tengah untuk nada dasar. Intinya, gelombang diam itu bukan berarti gelombangnya terhenti bergerak. Sebenarnya ada dua gelombang yang bergerak berlawanan arah dan saling berinterferensi menghasilkan pola getaran yang terlihat statis dengan titik-titik yang bergetar kuat dan titik-titik yang diam. Bunyi A. Karakteristik bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya gitar yang dipetik, gong yang dipukul, trompet yang ditiup, dan sebagainya. Sumber bunyi dihasilkan gelombang longitudinal yang merambat di udara. Beberapa getaran udara yang memaksa gendang telinga kita terdengar. Contohnya yaitu bel listrik yang berdering dalam tabung kaca yang dihadapkan tidak terdengar bunyinya. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah jangkauan terdengar disebut infrasonik. Sumber-sumber infrasonik antara lain termasuk gempa, halilintar, gunung api, dan gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh mesin-mesin berat. B. Rambatan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas frekuensi tekanan udara atau medium lainnya yang lintasan gelombang bunyi yang mempunyai lebih rapat dan lebih renggang secara bergantian. Perubahan tekanan yang dihasilkan menyebabkan gendang telinga bergetar dan frekuensi sama. Hal ini menghasilkan perasaan bunyi secara fisiologis. C. Interferensi gelombang bunyi. 1. Instrumen musik tiup. Instrumen musik tiup adalah jenis instrumen musik yang menghasilkan suara dengan cara meniup udara melalui lubang atau pipa tertentu. Berikut adalah beberapa contoh instrumen musik tiup. Instrumen musik tiup kayu. 1. Klarinet. Instrumen musik tiup yang membuat dari kayu dan plastik dengan suara yang khas dan eksperimen. Instrumen musik tiup logam. 1 yaitu terumpet. Instrumen musik tiup yang terbuat dari logam dengan suara yang keras dan berani. Cara bermainnya yaitu memainkan instrumen musik tiup. Permainan harus meniup udara melalui lubang atau pipa tertentu sambil menggunakan teknik pernafasan dan artikulasi yang tepat. Pemain juga harus menggunakan jari-jari untuk meniup dan membuka lubang-lubang pada instrumen untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda. Karakteristik instrumen musik tiup memiliki beberapa karakteristik seperti suara yang khas dan unik, kemampuan untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan menggunakan teknik pernafasan dan artikulasi. Kemudian kemampuan untuk dimainkan dalam berbagai gaya musik dari klasik hingga jazz dan populer. Dengan demikian, instrumen musik ditiup merupakan bagian penting dari dunia musik dengan berbagai jenis dan karakteristik yang unik. 2. Layangan. Layangan adalah salah satu contoh aplikasi konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipelajari dalam pelajaran IPA. Berikut adalah beberapa konsep IPA yang terkait dengan layangan. Konsep fisika, gaya angin. Layangan dapat terbang karena adanya gaya angin yang mendorong ke atas. 2. Gaya gravitasi. Layangan juga dipengaruhi oleh gaya-gaya gravitasi yang menarik ke bawah. 3. Keseimbangan. Layangan yang dapat terbang, kestabilan juga. Gaya angin dan gaya gravitasi seimbang.
Selain itu yaitu struktur layangan yang kuat dan ringan dapat membantu meningkatkan kemampuan terbangnya. Periode keras terjadi apabila gelombang-gelombang dari kedua garpu telah mengalami interferensi konstruktif sehingga saling memperkuat. Periode sunyi terjadi apabila gelombang-gelombang itu mengalami interferensi destruktif sehingga saling meniadakan sebagian atau seluruhnya. Denyutan keras dan lemah yang teratur ini disebut layangan. D. Efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena fisika yang terjadi ketika frekuensi gelombang suara atau cahaya berubah karena pergerakan sumber gelombang atau pengamat. Efek ini dinamai dari Christian Doppler, seorang ilmuwan Australia yang pertama kali menjelaskan fenomena ini pada abad ke-19. Prinsip efek Doppler ketika sumber gelombang suara atau cahaya bergerak relatif sehingga pengamatan frekuensi gelombang yang diterima oleh pengamat atau berubah jika sumber gelombang bergerak mengamati pengamat frekuensi gelombang akan meningkat sehingga jika sumber gelombang bergerak menjauhi pengamat frekuensi gelombang adalah menurun. Contoh efek Doppler yaitu sirine ambulan. Jika ambulan dengan sirine bergerak mendekati kita, suara sirine akan terdengar lebih tinggi dan lebih keras. Namun ketika ambulan bergerak menjauhi kita, suara sirine akan terdengar lebih rendah dan lebih lembut. 2. Bintang. Efek Doppler juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan bintang atau galaksi yang bergerak relatif terhadap bumi. Penerapan efek Doppler. 1. Radar. Efek Doppler digunakan dalam radar untuk mengukur kecepatan objek yang bergerak. Selanjutnya yaitu pengukuran kecepatan. Efek Doppler digunakan dalam mengukur kecepatan aliran darah dalam tubuh manusia. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah ukuran besarnya energi bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi per satu luas per satu waktu. Intensitas bunyi diukur dalam satuan desibel. Cara mengukur intensitas bunyi. Intensitas bunyi dapat diukur menggunakan alat pengukur tingkat kebisingan seperti sound level meter, atau ini dapat mengukur intensitas bunyi dalam suatu desibel. Faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi yaitu intensitas bunyi berbanding luas dengan kuadrat amplitudo. Gelombang bunyi semakin besar amplitudo, semakin besar intensitas bunyi. Selanjutnya yaitu intensitas jarak. Intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber bunyi dan pengamat. Semakin jauh jarak, semakin kecil intensitas bunyi. Contohnya intensitas bunyi yaitu bunyi bisikan 20 dB sangat lembut. Sedangkan percakapan normal 60 dB itu sedang. Kereta api 90 dB keras. Konser musik 110 dB sangat keras. Dampak intensitas bunyi. Intensitas bunyi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada telinga dan bahkan dapat menyebabkan tuli. Oleh karena itu, penting untuk memahami intensitas bunyi dan memahami langkah-langkah untuk melindungi telinga dari paparan yang terlalu keras. Cara mencegah kerusakan telinga: menggunakan pelindung telinga. Menggunakan pelindung telinga dapat membantu mengurangi intensitas bunyi yang dapat masuk ke telinga. Selanjutnya yaitu menghindari paparan bunyi yang terlalu keras. Dapat membantu mencegah kerusakan telinga. F. Penerapan gelombang bunyi. 1. Sonar.
Pemantulan gelombang bunyi dapat digunakan untuk mengukur jarak, misalnya untuk mengukur kedalaman laut, lokasi karang, bangkai kapal tenggelam, dan sebagainya. Teknik yang akan digunakan disebut sonar. Pemancar pengirim pulsa dengan frekuensi ultrasonik melalui air dan detektor akan menerima pulsa pemantulan atau gema dalam waktu yang singkat. 2. Deru pesawat. Pesawat jet yang berada pada jarak 30 meter mempunyai intensitas 10 Watt per meter kuadrat dan tingkat intensitas 140 dB. Jika kita mengabaikan pemantulan oleh permukaan tanah yang bangunan tidak dapat menghitung tingkat intensitas pada jarak 300 meter menggunakan perhitungan intensitas pada jarak ini adalah 1,0. Baik, saya akan membacakan modul 10 optika pada bagian KB1 tentang cahaya dan sifatnya. A. Model sinar cahaya. Cahaya dapat dimodelkan sebagai sinar lurus yang merambat dari sumbernya. Model ini digunakan untuk menjelaskan fenomena bayangan, pemantulan, dan pembiasan. B. Pemantulan cahaya. Cahaya yang mengenai permukaan akan dipantulkan. Ada dua jenis pemantulan. 1. Pemantulan teratur. Pada permukaan datar dan halus, cahaya dipantulkan sejajar. 2. Pemantulan difus. Pada permukaan kasar, cahaya dipantulkan ke berbagai arah. Hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. C. Pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi saat cahaya melewati dua medium dengan kerapatan optik berbeda, mengubah arah rambatnya. Contoh, pensil terlihat bengkok di dalam air. Hukum Snellius. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, atau N1 kali sinus theta 1 sama dengan N2 kali sinus theta 2. D. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik transversal yang dapat merambat tanpa medium. Terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. E. Dispersi cahaya. Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi spektrum warna, merah hingga ungu, saat melewati prisma. Setiap warna memiliki panjang gelombang berbeda, sehingga dibiaskan dengan sudut berbeda. F. Interferensi cahaya. Interferensi terjadi ketika dua gelombang cahaya saling bertemu dan berinteraksi, menghasilkan pola terang atau konstruktif dan gelap atau destruktif. Ini membuktikan bahwa sifat gelombang cahaya. D. Difraksi cahaya. Difraksi adalah peristiwa penyebaran cahaya saat melewati celah sempit atau melewati pinggiran suatu objek. Makin sempit celahnya, makin besar difraksinya. H. Polarisasi cahaya. Polarisasi adalah penyaringan arah getar gelombang cahaya sehingga hanya satu arah tertentu yang dilewatkan. Polarisasi menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang transversal. I. Hamburan cahaya atau langit biru dan warna matahari. Langit tampak biru karena cahaya biru dari matahari tersebar lebih banyak oleh partikel di atmosfer atau hamburan Rayleigh. Saat matahari terbit atau tenggelam, cahaya melewati atmosfer lebih panjang, sehingga warna biru tersebar habis dan yang tersisa adalah merah dan oranye. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan KB2 yaitu alat optik. A. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar dan memantulkan cahaya secara teratur. Yang B. Cermin Seyfried. Cermin Seyfried adalah cermin yang permukaannya lengkung dan biasanya merupakan bagian dari permukaan bola. Cermin dengan permukaan pemantul Seyfried dikelompokkan menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Yang C. Lensa. Lensa adalah keping kaca atau bahan transparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya. Yang D. Alat optik. Yang pertama, mata. Ada bagian-bagian mata. Yang pertama bagian mata. Yang B. Daya akomodasi mata. Yang C. Cacat mata dan cara menanggulanginya. Yang kedua, periskop. Periskop merupakan alat optik yang digunakan dalam kapal selam untuk melihat situasi di permukaan laut. Yang ketiga, ada kaca pembesar atau magnifying glass. Adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar tampilan objek kecil agar lebih mudah dilihat. Yang keempat, mikroskop.
mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil, sehingga bisa diamati dengan mata telanjang. Mikroskop bekerja dengan memperbesar bayangan objek menggunakan lensa. Yang kelima, teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optis yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dipersilahkan bagi 3 penanya tercepat. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah perambat energi melalui medium atau ruang. Jenis gelombang mekanik memerlukan medium, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Sifat gelombang, amplitudo atau besarnya getaran, frekuensi atau jumlah getaran per satuan waktu, panjang gelombang atau jarak antar 2 titik yang sama pada gelombang, kecepatan gelombang atau jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Selanjutnya, bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium, udara, air, atau benda padat. Sifat bunyi, frekuensi atau tinggi rendahnya bunyi, amplitudo, keras atau lemahnya bunyi. Kecepatan bunyi sekitar 343 meter per detik di udara pada suhu kamar. Aplikasi bunyi, sonar atau navigasi dan deteksi objek bawah air, ultrasonik, diagnostis medis dan industri. Selanjutnya, optika. Optika adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya dan perilakunya. Sifat cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, dan diserap. Aplikasi optika. Pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, mikroskop dan teleskop, serat optik atau komunikasi data. Baik, itu tadi sedikit kesimpulan dari diskusi kami. Harapannya diskusi ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Azhar MPD dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.